Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Rizky Saputra dengan NIM 7311419123. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis saya terkait emiten BBCA dan KLPF. Untuk yang pertama adalah BBCA atau Bank Sentral Asia. BCA berdiri pada 10 Oktober 1955 yang berfokus pada segmen consumer banking yang memfasilitasi 28 juta rekening nasabah. Pemegang saham terbesar dimiliki oleh PT Dwi Muria Investama Andalan sebesar 54,94%. Sedangkan produk dan layanan terintegrasi secara digital membuat layanan BCA dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Berikutnya adalah makroekonomi. GDP Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Menurut IMF, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,4% pada tahun ini. Membaiknya kinerja ekonomi global akan berimbas secara langsung pada bisnis perbankan, karena setiap bisnis akan memerlukan sumber pendanaan untuk mengembalikan kinerja sebagaimana pada era pra-pandemi. Hal ini dibuktikan dengan lebih tingginya penyaluran kredit pada Februari 2022 sebesar 5.741 triliun. Mei 2022, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Angka inflasi Indonesia saat ini cenderung meningkat. Terpantau angka inflasi Indonesia per Mei 2022 berada di kisaran angka 2,54% year to date dan 3,53% year on year. Berdasarkan hasil tersebut, menandakan bahwa recovery ekonomi Indonesia sedang berlangsung pasca pandemi. Imbal hasil nilai obligasi pemerintah menjadi benchmark yang tetap positif. Imbal hasil obligasi pemerintah untuk tahun 2022 diproyeksikan akan berada di kisaran 6 hingga 6,25%. Berikutnya adalah tinjauan industri, akselerasi pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini terjadi pada segmen perorangan dan korporasi di mana masing-masing 7,3% dan 5,9% year on year. DPK tumbuh positif atau dana pihak ketiga akan tumbuh positif di akhir 2022 seiring dengan optimisme recovery ekonomi. Hal ini tercermin dari saldo bersih tertimbang, perakiraan penghimpunan DPK tahun ini akan meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya adalah investment risk. BBCA memiliki 3 risiko yang paling dapat diperhatikan, yaitu risiko pasar, yaitu R1, dengan kemungkinan possible minor, risiko kredit atau R2, dengan kemungkinan likely moderate, dan risiko likuiditas R3, possible moderate. Berikutnya adalah 5 quarter, rate of new entrants 3/5, hingga akhir tahun 2021 jumlah nasabah BCA mencapai 28 juta, atau hanya 10% dari total penduduk Indonesia. BCA memiliki segmentasi pada consumer banking, tentunya akan kesulitan ketika pesaing baru dapat memberikan fee administrasi maupun promo-promo lainnya. Berikutnya adalah trade of substitute 3/5. Pada era digital saat ini mulai banyak bermunculan bank digital, namun tidak mudah bagi mereka dapat menawarkan tingkat pelayanan, kenyamanan, dan likuiditas setinggi bank konvensional. Faktanya, bank konvensional memegang persentase hingga 80% bagi sektor ekonomi. Bargaining power of supplier 2/5. Saat ini perbankan berusaha untuk memperoleh dana murah karena dapat menurunkan beban pokok bunga, sehingga pendapatan tahun berjalan dapat tumbuh positif. Bila kita bandingkan, rasio current account saving account pada 4 bank besar, yaitu BBCA memiliki rasio sebesar 7,9%, BBNI 69,4%, BMRI 73,99%, dan BBRI 63,3%. Lalu bargaining power of customer 3/5. BPJA memiliki ketatan dalam mengupayakan consumer service yang maksimal untuk mempertahankan loyalitas nasabah. Hal ini tercermin pada angka nasabah yang bertumbuh positif dari 21 juta menjadi 28 juta di akhir tahun 2021. BPJA juga turut mengembangkan aplikasi dan fitur untuk memfasilitasi transaksi nasabah. Tercatat bahwa transaksi mobile meningkat 5,2 kali dalam 3 tahun dan pengguna mobile banking meningkat 2,8 kali dalam 3 tahun. Berikutnya yang terakhir adalah rivalry among competitor 2/5. Pada tahun 2021, BPJA membukukan nilai transaksi kartu kredit sebesar 60,5 triliun, meningkat 8,1% dibandingkan tahun 2020. Pangsa pasar kredit BCA mencapai 24,7% atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 23,4%. Berikutnya adalah analisis keuangan.
Pulihnya net income pasca pandemi tercatat BPJA memperoleh laba bersih mencapai 31,4 triliun pada tahun 2021 atau naik 15,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Diproyeksikan bahwa ROA dan ROE perusahaan akan tumbuh positif seiring kebijakan perusahaan untuk menekan beban operasional. Pendanaan murah, keuntungan meningkat. Berdasarkan laporan BPJA, secara konsisten meningkatkan rasio kasa. Per Maret 2022 saja, BPJA berhasil menghimpun 80% dana pihak ketiga. Besaran hutang berbanding lurus dengan pendapatan. BPJA dikenal sebagai perbankan yang kerap memberikan kesulitan bagi nasabahnya. Untuk mengajukan permohonan kredit, terbukti NPL pada tahun 2021 hanya 2,2%, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri di angka 3%. Berikutnya adalah DPR atau dividen payout ratio tumbuh konsisten. BCA membukukan laba 31,4 triliun untuk tahun 2021. Perolehan tersebut meningkat 15,8% dibandingkan laba tahun sebelumnya. Diketahui bahwa DPR BPCA cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Berikutnya adalah valuation. Di sini saya menggunakan dua valuasi, yaitu relative valuation yang pertama. Saya melakukan analisis dengan membandingkan beberapa emiten perbankan yang ada di Indonesia. Ini untuk perbankan buku 4, ada BBRI, BMRI, BBNI terhadap BBCA. Berdasarkan tabel, menunjukkan PBV yang dimiliki BBCA berada pada kisaran 24,5 kali atau jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata keempat bank lainnya, yaitu 2,43 kali. Hal serupa terjadi juga terhadap price earning ratio, di mana BBCA memiliki angka sebesar 27,99%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata bank lain. Ketiga bank lain yaitu 22,18 kali. Berikutnya adalah absolute valuation. Saya menggunakan metode dividen discount model karena menurut saya BBCA memiliki dividen payout ratio yang tergolong tinggi, yaitu 43,69%. Saya menggunakan dividen growth rate sebesar 7,5% yang diperoleh dari rata-rata pertumbuhan dividen BCA selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan dan analisis yang saya lakukan menggunakan metode ini, ditemukan bahwa BBCA merupakan saham yang memiliki potensial upside sebesar 10,3%. Berikutnya adalah analisis teknikal. Untuk harga BBCA cenderung mengalami penurunan pasca diumumkannya suku bunga The Fed yang meningkat 50 basis poin. Terpantau BBCA telah mengalami koreksi sebesar 9% sejak dibukanya market pasca cuti bersama Idul Fitri. Garis MA yang berwarna hijau dan MA25 berwarna merah kompak mengalami koreksi yang divalidasi dengan turunnya grafik MACD dan RSI. Sedangkan untuk MA100 atau penyembuh warna ungu ini tetap stabil naik. Pelemahan ini belum dapat diperkirakan kapan berakhir, karena market menunggu keputusan bank sentral dalam meregulasi suku bunga acuan. Bagi investor, disarankan untuk mulai dapat mengakumulasi saham BBCA pada saat ini karena harga masih di bawah harga intrinsik. Berikutnya dari investment summary, penyaluran kredit diperkirakan akan mengalami tren positif seiring dengan semakin lenggangnya aturan mobilitas bagi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya perputaran dana pada pasar konsumtif. Secara kualitas fundamental, BBCA memiliki prospek kinerja yang tidak jauh lebih unggul dibandingkan emiten lain, namun sangat dapat diunggulkan terhadap rasio kasa yang tumbuh signifikan akibat fokus perbankan dalam melakukan integrasi layanan sebagai consumer banking, metode dividen diskon model, dan ditemukan bahwa saham BBCA saat ini masih bersifat undervalue dengan potensial upside 10,3%. Adapun asumsi ini menggunakan normal case dengan perkiraan dividen growth sebesar 7,5% yang diperoleh dari rata-rata dividen tahunan. Sehingga saya merekomendasikan buy bagi investor yang telah memiliki saham BBCA dengan target minimal menembus nilai intrinsik di angka 8.253. Emiten berikutnya adalah KLBF. PT KLB Pharma Tbk berdiri 10 September 1966. Perusahaan ini berhasil menjadi pionir industri farma di Indonesia dengan dimilikinya 4 kelompok divisi, yaitu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, dan divisi distribusi logistik. Per 31 Desember 2021, kepemilikan mayoritas saham KLBF dimiliki oleh masyarakat sebesar 42,73%. Berikutnya adalah
Makroekonomi sama seperti sebelumnya untuk BBCA yang berfokus pada GDP, inflasi periode, dan kurs rupiah. Lalu tinjauan industri, peserta BPJS tembus 230 juta jiwa sejak diluncurkannya program jaminan kesehatan nasional. BPJS menjadi jawaban dari permasalahan kesehatan masyarakat. Yang terbukti jumlah peserta BPJS telah mencapai 83% dan akan mencapai 98% dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Tercatat pada 2021 terdapat 227 perusahaan farmasi yang berjalan di Indonesia. Laporan dari BPOM menyebutkan bahwa 209 perusahaan secara spesifik memproduksi produk jadi kimia, sedangkan perusahaan yang memproduksi bahan baku obat masih di bawah 4% atau hanya 7 perusahaan, sehingga Menperen mengklaim bahwa 90% lebih bahan baku obat masih diimpor. Potensi pengeluaran kesehatan masyarakat yang akan cenderung meningkat. Rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kesehatan tercatat sebesar Rp31.500 per kapita per bulan pada 2021. Angka ini tentu memiliki potensi untuk meningkat di tahun-tahun berikutnya. Berikutnya adalah competitive advantage, perusahaan farmasi yang mendominasi pasar. KLBF merupakan pemain nomor satu di pasar obat resep Indonesia. Dominasi KLB lainnya terbukti dari kepemilikan produk generik bermerek sebesar 51%, produk generik tidak bermerek 26%, dan produk berlisensi 23%. Market share KLBF memiliki sekitar 10% dari total seluruh penduduk di Indonesia. Eksplorasi pasar melalui platform digital. Melihat potensi ini, Kalbi berani menggelontorkan ratusan miliar untuk mendukung semangat bersama sehatkan bangsa. Klik Dokter merupakan layanan telemedicine yang menyediakan konsultasi kesehatan dengan pakar kesehatan dengan jumlah 14 juta pengguna. Selain itu, KLBF memiliki segmen yang terdiversifikasi. Berikutnya adalah investment risk. Ada 4 poin pokok risiko yang dihadapi oleh Kalbe Farma, yaitu ada risiko bahan baku obat impor, yaitu di R1 dengan kondisi likely significant, risiko hukum dan regulasi atau R2 di kondisi likely minor, risiko sumber daya manusia atau R3 di kondisi possible moderate, dan risiko informasi perusahaan atau R4 di kondisi unlikely moderate. Berikutnya adalah Five Porter, ancaman pendatang baru 2/5. KLBF telah memiliki market share tertinggi sehingga memiliki landasan cukup kokoh dalam industri farmasi. Pemain baru terbentur memerlukan kekuatan modal sebagai kunci utama dan cenderung terhalang oleh adanya hak paten yang dikuasai oleh pemain lama. Ancaman barang pengganti 4/5. Penggunaan obat tradisional ataupun herbal di masyarakat menjadi ancaman dari sisi produk substitusi. Mengingat obat tradisional dibanderol harga yang lebih murah dan terjangkau dibandingkan obat modern. Persaingan antar perusahaan dalam industri 4/5. Persaingan antar perusahaan di industri farmasi terbilang ketat dengan jumlah perusahaan industri farmasi dalam negeri yakni 227 perusahaan. Kekuatan tawar-menawar pembeli 4/5. Hal ini seiring dengan tingginya kompetisi antar perusahaan di industri farmasi, sehingga menciptakan potensi perusahaan melakukan persaingan di harga sehingga akan menekan harga. Berikutnya yang terakhir kekuatan tawar-menawar pemasok 4/5. Kekuatan tawar-menawar supplier pada industri farmasi terbilang tinggi, seiring dengan ketergantungannya perusahaan farmasi terhadap barang bahan obat baku impor. Berikutnya adalah analisis finansial. Mengutip laporan keuangan KLBF, mengantongi penjualan bersih 26,26 triliun atau naik 13,62% secara tahunan. Adapun di tahun 2022, KLBF diperkirakan akan berat untuk menyaingi kinerja di tahun 2021. Faktornya kondisi pandemi yang mulai membaik sehingga pola hidup masyarakat berpotensi berubah. Selain itu, ada kemungkinan masyarakat mulai jenuh mengonsumsi suplemen karena merasa kondisi telah aman. Terlihat pada grafik menunjukkan bahwa rasio utang yang dimiliki sangat rendah, yang mengakibatkan KLBF menjadi salah satu anggota dari indeks JII. Adapun aset yang meningkat dikarenakan masifnya perseroan untuk berinvestasi dalam hal meningkatkan produksi dan distribusi, yang tentunya akan berguna untuk menjaga maupun melebarkan market share yang dimiliki saat ini karena kemampuan ekspor yang dimiliki KLBF saat ini masih sangat terbatas. Upaya perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor tercermin dalam kebijakan dividen yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham secara konsisten berada di kisaran 45% hingga 55% dari total pendapatan bersih. Berikutnya adalah valuasi. Saya menggunakan discounted cash flow untuk menilai harga wajar saham KLBF.
Risk-free rate berdasarkan yield obligasi 10 tahun dan growth rate berdasarkan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun dan disesuaikan dengan pertumbuhan industri rata-rata. Berdasarkan perhitungan di atas, ditemukan bahwa saham KLPF memiliki harga saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan nilai sebenarnya, atau dapat dikatakan memiliki upside negatif 28,14%. Lalu untuk analisis teknikal, saham KLBF terlihat memiliki fase konsolidasi dan cenderung akan mengalami pelemahan dalam waktu dekat. Yang ini dikonfirmasi dengan letak MA10 yang berwarna hijau dan MA25 berwarna merah di bawah MA100, menandakan bahwa saham KLBF besar kemungkinan akan mengalami tahap bearish kuat. Hal ini didukung dengan indikator RSI yang mulai berpotongan ke bawah membentuk dead cross. Investor disarankan untuk menjual saham KLPF saat ini karena belum adanya indikasi bahwa KLPF akan menunjukkan penguatan yang berarti. Kesimpulan, secara kualitas fundamental, saya meyakini KLPF masih memiliki prospek yang cerah ke depannya, dengan rasio profitabilitas yang diproyeksikan akan meningkat dari tahun ke tahun. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kesehatan sering dengan bertambahnya jumlah keikutsertaan BPJS Kesehatan. Namun harga saham KLPF saat ini dinilai terlalu mahal oleh investor dibandingkan harga wajarnya. Selain itu, kondisi COVID yang membaik akan turut berdampak terhadap sales KLPF ke depan. Saya menyarankan sell untuk saham KLPF karena kecenderungan harga saham yang stabil dan dalam waktu dekat akan memiliki potensi untuk terus-menerus. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.